Pak Hartadi apa ini terkait pengaduan yang ke LSM Perjuangan ya Pak? Iya, betul. Apa terkait apa ini Pak? Dugaan pengeroyokan 170 oleh pelapor yang namanya Bu Raifah. Kronologinya gimana Pak? Seharusnya kalau melihat dari kronologi dan peristiwa kejadian, pelapor adalah yang sebenarnya adalah Bu Yani, seorang pelapor. Karena prosesnya di sini terbalik, entah dari posisi mana, sehingga menjadi terlapor. Gitu. Karena ada pembiaran dalam permintaan tolong pihak korban untuk permintaan visum atau mengadu kepada polsek setempat dengan alasan bagi para tokoh masyarakat juga pemerintahan dengan alasan akan didamaikan di desa. Jadi pihak korban tidak sampai melakukan pelaporan ataupun visum karena ada permintaan dari warga sekitar termasuk RT pemerintahan desa tidak usah melaporkan, nanti akan didamaikan di desa atau di kekeluargaan aja, jadi tidak usah melapor. Jadi, itu terkait apa Pak? Permasalahan apa? ini berawal permasalahan menurut keterangan korban adalah dari permasalahan kandang, tempat kandang yang di rumah belakang. Ibu siapa? Bu Yani. Ya. Padahal kandang tersebut di tempat atau terletak di atas tanah milik sendiri, bukan tanahnya Bu Raifah, bukan. Bu Raifah ini pelapor ya? Pelapor. Istilahnya ya. Selama ini. Ya. Yang kayak ini ya. Yang terlapor keluarga Bu Yani. Bu Yani ya. Padahal kandang tersebut tidak ada permasalahan baik mengganggu lingkungan masyarakat atau bagaimana. Kandang itu tidak ada isinya apa, tidak ada isinya apa, tidak ada. Cuma dengan alasan yang tidak ada disuruh pindah-pindah dengan melakukan kekerasan dan ancaman. Dan ancaman tersebut sebelum terjadi kepada Bu Yani itu kepada Bu Sikma dulu mendatangi sambil membawa arit, mengacung-acungkan arit. Mbah ya, ibunya Bu. Sebelum melakukan pemukulan kepada Bu Yani, kepada Bu Sikma. Ibunya Bu Yani ya? Iya. Mengacung-acungkan arit untuk memindah. Siapa itu yang ngacungkan arit? Bu Raifah. Seharusnya pada saat itu harus ada ancaman dilaporkan karena masih itikat baik dari keluarga Bu Yani karena bertetangga tidak usahlah biarkan aja. Tapi tidak disangka lagi beberapa jam kemudian jam 8 malam menerobos masuk lewat pintu belakang. Iya. Lewat ini gang. Arena apa? Hari apa itu? Malam Rebu. Malam Rebu ya Pak. Kisah kejadian saya neku hari Senin. Ya Senin. Saya nekuk sadek. Sadek kamak hari Senin lah. Oh, kambah di Senin Selasa kau dari Malam Rebu. Bulan apa nih Bu? Bulan Sapor. Bulan Sapolo 2020 gitu. Angkat 12. Nah, setelah konsultasi dengan perangkat Pak Ketua, akhirnya dari keluarga Bu Yani dengan Pak Dirjo setelah menemui beberapa saya cerita tadi tokoh masyarakat dari tingkat RT sampai perangkat desa sampai kepala desa menelpon kepada pihak kepolisian dari Sekdes ya, menelpon bahwa ada korban penganiayaan, tidak usah dilaporkan dulu Pak Sekdes, selesaikan di bawah, tidak usah dilaporkan. Jadi dari pihak korban kembali lagi pulang dan juga dari pihak terkait sebenarnya Bu Yani. Iya. Oh, sempat laporan biar di bener gitu. Kepala desa. Udah sana nyamuk kau dah entar kepala desa. Kampung RT kau dosa. Entar ke polisi kalau mendak. Bahkan keesokan harinya jam 8 pagi sempat didatangi Babinsa juga menanyakan. Jadi jelas dari peristiwa permasalahan tersebut adalah tidak ada unsur penganiayaan ataupun dia seorang terlapor. Seharusnya dia adalah seorang pelapor. Yang dia dianiaya itu ya seharusnya gitu maksudnya ya Pak ya. Yang mengancam pelapor ya justru ya. Justru. Itu ada apa? Yang jadi pertanyaan di kita itu ada apa? Berarti benar saya diungkapkan sareng Pak Hartadi.
akhirnya empian selesai ingin melapor melalui sekdes, saya kan sekdes lah, Bu. Pak Dayat. Pak Dayat. Oke. Akhirnya keesokan harinya, bisa ji, jangan toh anu, napa tanya kejadiannya. Oke. Lagi apa kan? Ibu nih tompo kan Jawa, ini kalau Oke. udah tujuh nih dekondak sambil ngumpen ponakan gini kak. Oh sekene. Gini kak, sambil rebo napa cak ngocak napa kamu. Kira saya ngamuk Pak. Kira ipal ini. Terus tak ngocak, kenapa gini? Kita ngocak, kon sabareng-bareng nggak, iringan nyamana atau kar. Masalahnya Kantong. Masalah kan gini. Orang ajem. Orang ajem di Ajem kemarin tahu. Udah tak boleh. Kau tak boleh. Kali ajem kau udah. Oke. Ini ka korongan di na kadang di taran kau udah budi rasa. Cepat oleh kau udah kaya. Bu di dojo kau ni ka bangkitan di na taran kau udah. Tanana di na kau udah ni ka. Saya ngangkui gini kak, saya ngangkui lahan lah gini kak. Lahan ambian. Tanah pertambangan sini. Efeknya ngampung kan gue lenten. Lenten gitu. Jadi kalau tu kan nang kasan berasa, kita RT arisa. Awal terjadi pemukulan. Kita mukul kau dah. Kau perlu kau na, apa? Dibakna kan dengar ale, bukan dengar apa dan kau dah. Mak apa kaboi, kan aja mak. Bona jangan kok apa, menunjuk jangan main kok tanya bagian ajem jangan saya tahu dah. Janji nama engkau kan dengar jalan di sungai, jalan di tanah benan, di tutun, yang saya tahu dah. Di tanah sahabat ponang nikah, kan dengar. Lu tak sahabat dengan ibu nara ipai, sahabat ikau dah ni anja. Ibu nara tibi, ayah. Sobong, ipai ni kan tempat dari cemol. Kau dah kan dengar ni kan, ibu dia ni berasa. Dia marah dengan jo sakargaan, tahu saya dimarahin aca-aca. Aku nama jalan, mana mengalir ni bodoh olar, jangan sih kau udah berangan. Kau ni karung kau udah takut kau udah pareman, anjau. Kau ni kan abang kau udah. Kepek benda malau kau ni kan, bencana masadin, jadi bukan ada pareman. Marah apa mau dejak bermain ngerti, kau kacang botna. Aboli boleh. Kepek boleh, pareman boleh gini kan sampai telok kali itu tonton pas kacang botna disuruh palengan. Aku atokar malah gini kan. Pas kau lo pencerena kau lo sering takut kau lo gini tukang carok orang kecil marah nikah. Kumpul ponakan gini kata dunga yang penuh kau lo. Pas kau juga iya. Pas nang dari dojo tak nampak ngamuk kau lo. Siap nyol, kau udah ropuhan saja mau kau buru kau udah. Astarin anak-anak gini kalak bereng ngepak na gini kau benkos nabi. Kau udah pas nyindahan nikah pasaran pora lokaan bon. Sabung orang ngalang si mak kau udah long tolongan ben alik gini. Biasa na alik kau udah kan ditolong. Ceng mancing bet long tolongan malolo. Tak na tak enggak tak na. Sesung anak na gini kau biasa na kalak. Saya laki nangalak. Tak kereng-kerengan gini. Kamu tak kereng-kerengan, anak tak kerang ngalak sama kos nadi. Tak entar kan. So kos nadi sobong nang kai, atau sobong lokasi nang tayo na kaulo. Bili combok na kata balito. Asa. Jadi ngasak na ngagariung sampai bina RT na gini kanyantel. Mak na RT na nyantel. Mula pa, mule yan. Si paleman sana jara ipa ko. Yalang kelik kadalanan. Sobong sera-sera nan. Ngalang kalau nak nikah ni pak kado je na jembok na. Berarti pas kejadiannya kenika sana apa kali berarti Bu? Berarti semalam, separah gitu. Semalam kenika. Oh, semalam kenika. Kenika ini betul alesan kan konvektor. Oke. Konvektor alesan. Pembentukan. Belum. Sobung kon anu kon serep kon alesan. Acil mungkin. Karena di kesano datang dari jalan dia, naga ngocak napa kamu, dari lewat lolongan dia.
Oh, langsung ke. Oke. Kini kau kedua di berak dong tolong nyelok orang so alang kan. Padahal semua orang alang, orang apa hasil pak. Udah ngalang takut ngamuk binian boleh ben ponakan. Cuk udah bini, mata iya langa. Oke. Ben ngabut Sebelum ponakan. kejadian Bu Yani kan cekcok dulu ya rumah RT kayaknya. Ini atau bare jambul RT. Ataukah bakun masalah gendeng suruh pindah. Oke. Anteng suruh Awal kini kambet kan kita Paleman. apa lagi? Pas yang ibu sadar Mbak Sikma kini kan sebelum nampir berde campur RT na berde kan jawab. Sabu kau dah. Sabu Beri sama kan kau dah. Berde sabo. Di siang lah kan ya. Siang ngakan gini. Oh sebelum berde arisan Pak RT siang ngapun ngancang-ngancang kamu Sikma. Ada siang lah. Ada Senin lah. Senin na. Hari Senin. Siang. Hari Senin gini saya ngancam Kalau baru pada akhirnya. cadep. Oh pokok sama. Kau udah sob. Samping anu caduk ke muka enggak nih kan. Undangan dengar ke Mabu Yani orang ya. Oke. Mbok nendok maci, Dan maci buat naik. Cek ngancam nih kayak Tapi kan sadoknya yang logika Bu Sikma. Buat nanu. ya lagi ka ibu. Sesing ngataknya harus dicapok gitu. Kini kan sebelum peristiwa kejadian ini kan. Oke. Nah, sore na kalau beto berde Kalau kau Kan nak. di siang telare, Senin Selasa Rabu. Rebu. Pas sembian panggil pun setelah ini. Pas Ada seminggu. seminggu dari kejadian keneka panggil Sera, Bu. Tinggi. Oke. Makanya tahu udah belaanan saya lagi pas sebelum hadir ke balai. Pada Maya. Salah sana saya lagi dari saya datang masak ke balai. Taan telepon tekan wanita tekan telepon. Kau udah berapa? Kau udah sini tekan wanita. Tahu udah belaanan, tak pernah tarik, aku nggak berdoa kau udah. Apa panggil nggak apa, Bu? Oke, bela ada sang dulu ah. Kalau makan jauh. Jadi saya pakai ibu lah. Kita lebih bagus bukan asapora. Bunga asapora aja udah tak salah. Coba udah saya tompok. Ini kau lah. Oke. Kan orang saya asapora, orang saya tidak salah. Kau udah tak sapora, buta kok udah saporaan. Mun pada Sapora mikir kan kurang bang. Mau pada asapora udah. Kowe sana Setuju. Kan berarti he napa damai. Mun bikin udah isoro asapora, cering udah tak kalero. Saya kokol. Oke. Orang nonton tompo nih kagak jompo. Kan tak kalero kan nguncak na ulo. Tak oni nguncak na hukum. Oke. Nah, kemudian panggil sareng kepolisian pas. Lestari Keneka. Abid. Sekitar sana bang. Lebih 1 bulan di sana. Buru pada pemanggilan dia. Oke. Tak disangka karena ampian mau pada amai soalnya tak nyangka ketika laporan gitu kan. Tahu nggak ketika ampian kan afi sunggia. Lapor dia nggak kurang. Anak pun kau udah sampai Suma, Pak Etina, kampung, Pak Tenimbian belum mana kau udah Pak mata itu sunyi kan, saya tengok pada balai, tak usah tadi damai, tak ada apa. Kampung Sera, Bu. Di kampung Juhairi. Kampung apa kan dia, Bu? Kampung Permanis. Permanis. Dumda bukan manis. Oh, dusun Bukal Manis ya lagi. RT? RT 2 RW Setong. RW Setong gitu. Mungkin sabu saya asorapi, mungkin sabu napai. Coba nama-nama tak oni. Pada Maya. Kita oni. Pada Maya. Oke, dulu napa anu naik visum Saya nggak bisa kita on, ya Tak on kalau juga kita untuk on atau barang. barang. coba dari Ini kak, siapa ya kak jobol Apa? Hindi kak, rasa lebih Ah, itu kontra benar itu. Bakar ini ngalang. Ketika itu ya. Iya ngalang bilin cok. Karena pengen pokola terus. Kakar mau lu. Kak, gini kak. Kau udah kenyal ya kau udah. Oke. Korban penganiayaan itu bukan 1 orang, 2 orang ini. Saling kaleron nama si PRT na kalau tak bisa tak bareng aki ya bisum. Cingker sobong na apa itu ada. Bandingkan 1 tahun ke cek laporan kontak. Nah. Kemudian dia panggil ke Neka Oke. ke Polsek ke. kan
Pareksa. Kowe pareksa. Oke, pareksa. Buat makati Diana. Dimintai keterangan. Dimintai keterangan. Lah, terus jawabnya sampean nggak apa, Bu? Oke, masalah kanceng itu jadi dengan tanya aki. Oke. Kalau ada apa, kalau ada kanceng kalau nggak adem, dan kalau adem anak orang lain tak, kalau tandi bagian adem, dan segala. Jadi orang kita mereka tompok, tanya nggak kanceng adem mereka boleh dengan kaula, berjambi nama ini nak kaula, dan segala. Saya ngopo sera, Bu? Mungkin tarik tanah lah ipa, lah kalau ipa. Besok mau adem mah gitu biar orang malolo. Oh. Adem sobung kon, adem apa tian, sobung napa. Tapi lahan nambean ki. Mungkin tanah kali nagau datang. Nah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, sareng kepolisian Polsek Arjosa iki. Nggak napa, Bu? Sanapa kali panggil? Dua kali, saya kalian tak ada tuh benda ipasa. Kemudian saya tak datang maksudnya. Lah ipa tak datang. Oh. Udah datang. Oke. Dua kali na, pas tak datang anak boleh, pas ekonomi ikasaangan. Kadang ano Polsek anja, kanya aku datang. Pertama tak datang, udah tahu udah saya Ada bahasa belum? Setelah dilakukan penyelidikan itu, yang penyelidikan kedua kan? Ya, Keterangan kedua Kak. Yang kedua apa gimana? tahap pertama pemeriksaan permintaan keterangan Iya. dari empat yang diduga dilakukan namun pengeroyokan Bu Yani ya. Heeh. 5. Oke. Dari keterangan 4 ini Kak, Pak, di BAP-nya bahwa di situ menerangkan bahwa tidak melakukan membenarkan tidak melakukan dalam BAP-nya dan belum ditandatangani. Yang satu Pak Dirjo ini saya bacakan dalam BAP-nya bahwa menyatakan melakukan pemukulan 1 kali dan keluarga yang 4 tidak memukul. Setelah-setelahnya kan benar Pak Dirjo ini, Pak tak benar. Karena saya tidak bisa membaca dengan jelas dan tidak mengerti, jadi itu tidak benar. Akhirnya BAP yang pemeriksaan kedua tidak ditandatangani di situ dengan Pak Dirjo. Dan BAP yang pertama pun tidak ditaikkan, masih belum ada tanda tangan. Dari 5 tertuduh pengeroyokan ini tidak ada. Tidak ada. Terus sareng Mbah panggil juga enggak ke saya? Kita lema Pak. Sanapaan? Nah, sanapa saya panggil sanapa orang anu Kalema Pak. Embian, aduan, terus Kenapa saya lagi na Pak? Ombian nggih. Napa keterangan nap? Sareng Kiring cerek. Mbak Sera. Menyaksikan ketika kejadian keneka nggih. Terus Tidak mengeroyok. oh. Embian elek nek nggih. Mbak Sera Mbak? Tolakan gitu. Lah. Berarti kalema sareng oh. Tadi belum datang maksudnya. Terus Mbah nggih. Mbah nggak napa keterangan nah. Mungkin ini tolong-tolongan pada pergaulan kayak ini enggak Anak-anak ni kan. Atau kar nggih bagi. Wala na tolong aki ya na kauda. Mana tolong anak-anak ya na kauda. Oke. Tolong Maria. Aci lai pokok iban. Bodoh nyangke. kita ke orensinya terus. Oh, sering ngokol napa nggak keluar, Pak? Orangnya tak ada. Dan sebelum berembang Nawang. Miring. ke depresi. Rengan no sehat tadi penyakit. Oke. Terus setelah saya itu, Pak, setelah ditarik Oh itu nanti kita potong-potong. pemaparan itu kan hanya perbandingan cuma ya. Dalam ruangan penyidikan kemarin Kusnadi bedempian boleh nggak lagi bedempian juga lagi. Ini ibarat cuma sepertinya mengatakan begini, ibarat
Seumpama perumpamaan kan Gi. Perumpamaan. Mun sekacer nikah obeng 50 juta, sekarang nikah penjara. 4 milih seka eman nikahnya. Oh, menyampaikan nggak keluar? Saya menyampaikan. Pak Hasim. Oh, Pak Hasim. Pak Hasim. Saya penyidik ini kan, saya Malik Sambian. Oh, Mengumpamakan seperti itu. oh gitu. Ya. Sempat mengumpamakan. Iya. Ketika Ben saya panggil gini kan, dibagi. Dengan suaminya Kusnadi ruangan, ada saya juga di situ. Cuma tidak sempat direkam ataupun diambilkan seperti apa keterangan. Tapi ada suami bertiga, saya bertiga seperti itu. Tidak menjawab, diam aja, saya juga diam. Oh. Boleh sampean berarti itu, Pak? Hah? Boleh sampean? Ada. Ketika itu ya. Iya, memberikan perumpamaan. Iya. Akhirnya jawabannya sampean. Tidak menjawab. Karena ini sangat kontradiksi sekali. Hal-hal pemeriksaan keterangan seharusnya perumpamaan seperti itu kenapa harus diperumpamakan dengan uang, Iya. dengan penjara ini? Mm-mm. Nah, ini apa yang dimaksud? Berarti kan ada tujuan tertentu ini. Iya. Secara tidak langsung isi dari bahasa itu saya kira sudah paham sudah, iya kan? Dengan diumpamakan seperti ini sudah paham. Jadi pihak terlapor sudah paham sepertinya. Oke. Terus ini sempat ke Polda, ya, Pak Ya, Ketua ya. ya. Nah, ini ke Polda dalam acara apa itu, Pak Ketua? Ketidakpuasan dalam Penanganan. di pihak Polsek Arjasa terkait dugaan pengeroyokan yang sebenarnya adalah bukan pengeroyokan. Seharusnya dia adalah pihak pelapor korban. Kenapa menjadi terlapor? Siapa dalang semua perbuatan ini? Seorang orang yang tidak mampu seperti Pak Dirjo, tidak mengerti dan buta hukum Bu Yani ini sudah melakukan upaya meminta tolong dari tingkat RT sampai desa, baik tingkat polsek, tidak dilakukan penanganan yang seharusnya dilakukan visum ataupun pelaporan. Terus didiamkan, membujuk, dirayu, tidak usah melapor, akan dinamaikan secara wajar. Sekarang terjadi pelaporan dirubah seperti ini, siapa yang bertanggung jawab dalam masalah ini sekarang? Membiarkan. Oh gitu Nah, ya. iya, ini perlu diambil juga. Jadi sarang patenggi Ada keadilan keluar juga nggih. Paling lagi. Kamu kenapa nggih? Kenapa? Saya sekarang nggak tahu kasih kenapa enggak. Ya kau udah ini kau banyak kenapa? Mencetak kalau saya lain sebelum napa ongko, kan enteng. Saya kau udah ini kasih boleh napa-napa. Pak Dirjo, saya dampingi ke Polda Jatim sudah diterima dengan tanda bukti pengaduan dari Bu Dirjo Polda sudah Jatim ada, ya? Anda terima ya? Iya. Jadi dalam rangka mencari keadilan hukum Iya. seperti itu. Terus apa yang menjadi langkah-langkah lanjutan sudahnya Polda? Apa menunggu Polda, hasil dari Polda ini? Kita Pak? menunggu dari hasil Polda seperti apa kepada pemerintah daerah setempat, ya termasuk Polsek, juga kita laporkan kepada Ombudsman karena terkait ada pemerintahan desa yang harus menindaklanjuti, juga Komnas HAM. Saya minta surat menunggu balasan seperti apa tindakan dari pemerintah pusat adanya ketidakadilan hukum kepada orang yang tidak mampu seperti ini. Ketidakadilannya itu di mana, Pak Ketua? Seharusnya dia kan seorang korban. Iya. Kenapa terbalik menjadi seorang terlapor? Ya, dari kronologi yang disampaikan itu ya. Ya, seharusnya di kasus 351 seorang korban apabila melakukan perlawanan, seumpama dikala dia dirampok atau didatangi pencuri atau bagaimana, apakah dia bersalah harus dihukum? Apalagi dia tidak melakukan perlawanan, apakah masih dihukum? Sedangkan berdasarkan keterangan saksi masyarakat dan yang mengetahui persoalan yang sebenarnya, ini bukan pasal pengeroyokan yang dimasukkan karena tidak melakukan pengeroyokan. Ini sudah adalah keterangan palsu dari pihak terlapor. Sudah salah memberikan pasal yang sudah tidak benar juga, pengeroyokan. Seperti itu. Terus
Kalau status hukum terlapor ini di Polsek Arjasa apa, Pak Ketua? Selama ini dia sebagai pelapor karena memegang bukti visum ya. Tapi bukti visum itu perlu dievaluasi kembali. Apakah pemukulan? Apakah dia luka dengan sendirinya? Karena pada saat terjadinya perkelahian di situ, tempat yang dilewati lari ke ini istilahnya longlong ini jalan ya, ini gelap. Jadi ada bentur-benturan mungkin kena tembok, kena pagar di belakang, dan orangnya kan emosionalnya tinggi. Jadi kita tidak bisa mengatakan ataukah menurut keterangan masyarakat benar atau tidak, apakah ada atau depresi atau bagaimana. Yang sering arogansi selalu apabila masalah kecil selalu memukul-mukul. Seperti itu, ya? Karena emosionalnya tinggi, karena pernah juga dioperasi batuk kepala dia. Ya, emosional tinggi Ya, musuhan maksudnya. iya, dan pernah dioperasi baru kepalanya belum sembuh. Jadi kalau saat dia dalam keadaan marah, muka itu membengkak, jadi merah. Apakah itu visum yang dibikin di situ sebagai alat pembuktian dia, bukti surat untuk melaporkan dikeroyok? Itu perlu dievaluasi kembali visum. Dan saksi-saksi yang dihadirkan di pemeriksaan adalah saksi tidak berkualitas, dalam artian saksi tidak tahu di tempat kejadian ya. Soalnya di KUHP sudah diatur bahwa saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui permasalahannya. Saat kejadian. Iya, ini saksi bukan di TKP, saksi di tetangga jauh. Oh, yang tidak tahu kejadiannya. Iya, kita punya bukti di situ. Pada saat terjadi peristiwa, saksi yang dipakai di situ adalah saksi yang berjauhan. Ini ada masyarakat yang mengetahui bahwa kamu tidak tahu waktu terjadinya kecelakaan, terjadinya peristiwa penganiayaan, kamu kok berani memberikan keterangan saksi. Padahal itu ada di tempat berjauhan, di tetangga, di rumah utara, tidak di TKP. Yang di TKP ada yang benar-benar mengetahui saksi berkualitas, nanti bisa dipanggil. Kalau tidak mau ya kita angkat sumpah aja sudah nanti. Jadi gitu ya? Iya, baik saksi tetangga ataupun RT. Ini ya saat kejadian pertama di TKP. Apakah ini status sudah sampai tahap mana sejauh ini? Kalau yang diketahui oleh Pak Ketua? Kalau melihat pemeriksaan perkembangan dalam tahap pengaduan pertama, BAP belum ditandatangani saya lihat ya. Terus pemanggilan kedua sudah menjadi ditingkatkan ke penyidikan LP, sudah menjadi LP di situ ya. Tapi dalam tahap pemeriksaan BAP-nya hanya menambah kekurangan dari pemeriksaan di situ. Dan 4 BAP yang ditandatangani oleh Yani, Bu Sikma, Bu Kusnadi dan istrinya Bu Tola itu adalah yang isinya menerangkan bahwa tidak melakukan pemukulan, tidak dimenerangkan atau pengeroyokan. Yang disesalkan saya waktu kita baca BAP-nya yang Pak Dirjo. Pak. Iya, saya lihat terakhir pemeriksaan terakhir saya lihat bahwa Pak Dirjo tersebut kan orangnya sekalipun bisa tulis tapi bacanya kan tidak paham ya, tidak mengerti hukum dia. Makanya minta kuasa pendampingan saya bacakan. Sebelum dia tekan saya bacakan di depan penyidik. Pak Dirjo ini ya Pak ya? Iya Pak Dirjo, saya bacakan Pak Dirjo. Apa benar dalam BAP-nya ini sampai memukul 1 kali dan 4 keluarga yang lain tidak memukul dan yang memukul hanya saya sendiri? Langsung dia secara spontan. Oh Pak, tidak benar itu. Tidak benar. Saya tidak tahu bacaan itu. Gitu ya. Ya, langsung ditolak ya. Nah, menyatakan tidak mau tekan di BAP. Akhirnya tak tekan Pak. Tekan di BAP tersebut dengan alasan apa? Saya tanyakan langsung. Dia tidak mau tekan di ini Pak Dirjo. Ya, nomor 1 saya karena betul-betul tidak mau memukul dan itu tidak benar di BAP-nya, dan saya ada tekanan-tekanan menurut keterangan dia. Ada tekanan-tekanan, gertakan-gertakan ya, atau sampai dia takut sampai mengatakan kepada Pak Dirjo, kalau kamu udah mengaku saya pukul kamu. Kan seperti itu Pak Dirjo. Itu. Jadi akhirnya dia membuat surat pernyataan tidak tanda tangan di BAP menyatakan bahwa saya keberatan atas BAP tersebut karena saya ada tekanan-tekanan dari pihak kepolisian dan kalau tidak mengaku mau dipukul. Makanya saya buat pernyataan di situ Pak Dirjo tidak teken di BAP. Alasannya itu juga. Begitu ya. Ya. Mungkin ada tambahan lagi Pak Ketua? Ya, ini masukan ya. Jadi bagi di kasus 351 ini, apalagi terjadi lagi seperti ini, harapan saya
dalam olah TKP itu benar-benar sesuai di tempat kejadian perkara. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan atau menerima laporan dari para pihak, kita TKP dulu seperti apa dengan masyarakat sekitar dan RT setempat yang mengetahui. Jadi keterangan jangan sepihak. Kalau sepihak jadi tidak berimbang. Akhirnya siapa yang korban, siapa yang pelakunya ini belum ada kepastian masih seperti itu. Kasih Pak. Oke Pak Kades Kedungdowo ya, Pak Hafid ya. Ini terkait yang Pak Bu siapa itu Pak? Yang terkait pelaporan ya Pak. Ya, Bu Ipa dengan siapa itu? Bu Iva ya. Kalau Pak Darjo itu ya. Ya. Lah, itu upaya pemerintah desa bagaimana Pak? Sudah. Setelah beberapa hari, setelah pulang yang luka pulang dari rumah sakit, Puskesmas Arjasa dalam hal ini, saya panggil ke desa kedua belah pihak. Tapi ternyata salah satu pihak itu tidak mau untuk didamaikan di desa. Setelah itu kami juga berupaya untuk memediasi lagi di polsek. Di sana pun tidak ada jalan keluar. Akhirnya saya serahkan kepada kedua belah pihak. Bagaimana penyelesaiannya ya, Pak Hafid? Sebenarnya harapan kami di desa, semuanya namanya saya orang tua, semuanya masalah selesai di desa. Selesai di desa, selesai sudah seperti itu ya Pak. Biasanya Kades, ya. seperti itu. Harapannya ya. Harapannya saya sebagai kepala desa dengan teman-teman sekdes di dalam MPD juga maunya selesai di desa. Dengan mengupayakan mediasi pertama dan kedua ini ya Pak Kades ya. Ya, kedua Pertama di di desa balai ya. Ya. Dipanggil dua-duanya. Ya, dua-duanya dipanggil. Kemudian Setelah itu mediasi lagi di Polsek Arjasa. mediasi kedua ya. Mediasi kedua. Iya. Nah, itu sudah dilakukan lah upaya-upaya mediasi Sudah. itu. Itu kan tujuan kami di desa kan ingin selesai masalah ini. Oke, siap. Ya. Dan hal-hal yang lain mungkin untuk harapan untuk penyelesaian perkara ini apa pihak desa, Pak? Ya tetap namanya desa dengan upaya-upaya kepada karena kedua belah pihak ada yang Perseteruan lah. perseteruan. Kami tetap mengharap semuanya tetap selesai di desa dengan jalan musyawarah. Musyawarah kekeluargaan lah ya, Pak, ya. Walaupun nanti dipasrahkan terserah kedua belah pihak ya, upaya apa yang dilakukan ya. Iya, saya berupaya kepada kedua belah pihak yang mendampingi, saya mintanya selesai, tidak berlanjut sampai ke pengadilan. Oke, siap. Terima kasih Pak Hafid.